Kehamilan pada usia 29 minggu. Ini kondisi janin dengan ada permasalahan di daerah otak, di mana terlebih dahulu kita melihat tampilan wajahnya normal, jadi tidak ada bagian dahinya yang menonjol ya. Juga bentuk hidung, wajah semuanya normal. Profil mata juga tampak normal ya. Kalau ada sesuatu yang berakibat otaknya menonjol atau kelebihan cairan, biasanya kan dahi akan terlihat ke depan ya, nonjol ke depan. Jadi ini adalah kasus ventriculomegaly. Ventriculomegaly itu adalah pelebaran di struktur kepala ruangan otak ya. Jadi ruangan otak itu kita bagi otak kiri dan otak kanan, di mana ada batas pelebarannya namanya ventricle. Ruang ventricle itu namanya ventricle lateral ya, di kiri dan kanan itu batasnya 10 mm atau 1 cm. Ya, lah ini sudah 11 mm, artinya 1 mm di atas batas maksimal ya. Jadi ini istilahnya ventriculomegaly ringan atau mild ventriculomegaly. Ini kebetulan pasien dirujuk ya, bukan pasien saya rutin, di mana dokternya kebetulan berpindah pada dokter pengganti, dan dokter pengganti tersebut langsung melihat ada pelebaran di otak sisi kiri ya, satu sisi yang melebar. Nah, sementara kalau bagian yang kanan ini kita lihat sepertinya normal ya, 7 mm batasnya. Dan si ibu langsung dikonsulkan ke saya untuk tolong segera tanya, coba ibu tanya dokter Wiku ya, pemeriksaan feto maternal, padahal ini sudah minggunya 29 ya. Apakah ada kelainan-kelainan lain Bu yang mungkin kelewatan atau tidak terdiagnosa? Dan saya tanya, ibu apa sudah pemeriksaan lab dasar ya, seperti pemeriksaan TORCH, toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes, itu kita anjurkan ya sejak awal kehamilan. Oh ternyata belum dilakukan ya. Ibu apa enggak tanya Pak dokter atau Bu dokternya, Bu, Pak, kita enggak perlu periksa laborat itukah yang untuk infeksi-infeksi itu? Ya sebaiknya disarankan ya. Karena pemeriksaan itu paling tidak mungkin bisa menjawab penyebab dari resikonya pelebaran ruangan otak ini ya. Jadi ada yang penyempitan saluran otak, atau memang penyebabnya karena kelebihan produksi cairan ya, atau ada kelainan sindrom bawaan tertentu genetika yang berkaitan dengan melebarnya ruangan otak ya, tapi tampak simetris semua keseluruhan ini lapisan otak. Jadi yang melebar yang sisi kiri saja, jadi namanya unilateral. Kalau semuanya rusak ya otaknya jadi air, namanya hidrosefalus. Jadi sudah bukan ruangan lagi yang melebar, tapi rongga otaknya sudah hancur-hancuran, yaitu namanya hidrosefalus, jadi air semua ya. Dan kalau sudah hidrosefalus itu biasanya disertai dengan pelebaran diameter kepala atau diameter biparietalnya melebar ya, membesar, disertai lingkar kepala membesar. Tadi kita sepintas melihat wajah normal. Terus ini kita amati jantung ya, hati-hati kalau ada infeksi virus apapun itu bisa berakibat juga menyerang ruangan jantung ya. Klep jantungnya bisa bocor, ruangan jantungnya bisa bocor, jadi selalu harus kita amati. Ya, padahal ini sudah trimester ketiga ya. Jadi ibu-ibu selalu kadang-kadang ya bisa bertanya pada dokter Anda. Mungkin memang
dokter Anda tidak merujuk, ya Anda bisa bertanya. Kalaupun tidak, Anda juga bisa melakukan pemeriksaan mandiri bila Anda merasa perlu. Kalau dirasa mungkin pemeriksaan oleh dokter kandungan Anda cukup ya, tapi itu juga hak Anda untuk mau melakukan pemeriksaan tambahan misalnya, silahkan. Ini anusnya nih yang saya lihat nih, anus lubang pupuk dubur ya. Terus nih bijinya udah turun 2 biji laki-laki. Kalau gambar yang kiri itu saya melihat lambung, nah yang ini saya mau melihat pencernaan. Nah jangan lupa melihat tulang belakang, karena kalau ada masalah di kepala kaitannya juga dengan tulang belakang. Jangan sampai ada ruas tulang belakangan yang pecah itu ya, namanya spina bifida. Nah ini kita lihat ya, ruas tulang belakangnya bagus, utuh semua, lurus, tidak ada yang pecah ya. Karena kalau pelebaran otak janin itu kadang-kadang kaitannya dengan spina bifida atau pecahnya tulang belakang. Ini normal ya, sekaligus kita lihat tulang-tulang rusuknya semuanya baik, dari tulang leher ya, tulang leher sampai tulang ekor semuanya bagus. Oke, jantung kita sudah lihat, kembali ini kepala. Jadi saya anjurkan ya pemeriksaan laboratnya dilengkapi lah untuk kita ngelacak Tokso dan teman-temannya itu. Dok, perlu enggak pemeriksaan genetika? Ada baiknya bila Anda mau melakukan pemeriksaan genetik. Ingat, setajam-tajamnya kita memeriksa seperti ini, kita nggak bisa menjawab genetik ya. Jadi kalau dia mau lakukan NIPT akan lebih baik. NIPT standar atau yang basic ya. Yang basic itu kita hanya mengejar untuk seperti Down syndrome, trisomi 18, 21, 13 sudah cukup untuk melihat kelainan dasar. Ini sekali lagi saya melihat struktur otaknya ya. Jadi saya lebih fokus melihat otaknya sekarang ini. Jadi pelebaran pada sisi otak kiri namanya ventricle lateral. Jadi ukurannya tadi berapa? 11 mm ya. Gitu. Jadi ya ini kebetulan dokter pengganti yang memeriksa, dokter ibunya yang rutin entah cuti atau apa, kok ketahuan langsung ada pelebaran di kepala. Tapi sejauh yang saya lihat struktur-struktur otak masih dalam batas yang normal yang lain. Mudah-mudahan bisa resolusi spontan ya, jadi bisa kempes sendiri tanpa harus terapi seperti dipungsi atau ditusuk kepalanya untuk mengeluarkan shunting cairan ya. Tapi hati-hati juga kalau progresif. Khawatirnya ini kan infeksi virus, bisa makin progresif, merusak seluruh jaringan otak, dan prosesnya bisa sangat cepat ya. Jadi saya minta ibunya segera cek laborat, semua virus-virus yang mungkin masuk itu kita periksa. Dan kemungkinan kita bisa berikan dulu profilaksis antivirus ya, kita berikan dulu untuk pencegahan sambil menunggu hasilnya ya, akan lebih baik. Ini tulang hidungnya ada, ini kita lihat wajah ini ya, tulang hidung ada, bibirnya juga semua normal, lensa mata, bola mata semuanya bagus ya. Ingat kalau Tokso itu bisa berakibat buta sejak lahir ya, kongenital toksoplasmosis namanya. Bisa korioretinitis, mata bayi jadi katarak sejak lahir. Itu sering kasusnya muncul ya, jadi kita harus selalu lihat. Oke, ketubannya bagus, plasentanya juga normal ya, jadi ini hamilnya sudah 29 minggu. Kalau secara umum yang lain-lain ya, karena bayinya sudah besar ya, kita sudah tidak bisa lihat terlalu jelas. Tapi semua keseluruhan normal, dan ini kita melihat tampilan wajah lagi ya. Tidak ada kelainan, juga otaknya tidak menyebabkan pelebaran diameter kepala ya. Jadi bentuk kepala masih dalam ukuran yang normal, hanya ventrikulomegali ringan sisi kiri saja ya, melebar lebih dari 10 mm. Dan kita edukasi orang tuanya nanti begitu lahir, ingat ya Bu, kita harus USG kepala, mungkin CT scan kepala bayi, dan nanti harus dipantau oleh dokter anak khusus neurologi pediatrik.